got some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan materi yang berjudul Perselesaian Efisiensi Pasar. Saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu Saya Rodiawan. saya Anjani, saya Sia Zulaida, saya dan saya Indah Nuriyati. Baiklah, pada materi 1 saya silakan. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah komoditas yang ingin dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar dan seringkali digabung dengan kurva penawaran. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran jika harga barang dan jasa tinggi, produsen mempunyai kesempatan menawarkan barang dan jasa tersebut sebanyak mungkin, dan banyaknya barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Begitupun fungsi penawaran untuk menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau harga yang ditawarkan oleh produsen. Dan inilah perbedaan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jika kurva permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga pada waktu tertentu, sedangkan kurva penawaran adalah jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga atau waktu tertentu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, maka akan dilanjutkan kepada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari pemateri sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu perubahan harga dan akibatnya terhadap surplus konsumen. Pembeli pada umumnya menginginkan harga yang lebih rendah untuk setiap barang yang mereka beli. Dikarenakan penurunan harga tersebut, maka akan lebih meningkatkan kesejahteraan pembeli. Seberapa banyaklah kesejahteraan pembeli ketika harga turun? Marilah kita ketahui dengan mengetahui surplus konsumen sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan harga dan dampaknya pada surplus konsumen, yaitu ketika ada sebuah beras yang pertama harganya adalah 11.000 turun menjadi 10.000, maka dia akan mempengaruhi surplus konsumen sebagai berikut. Ketika harga beras yang awalnya pada P1 yaitu di harga 11.000, maka surplus konsumen awal adalah sebesar bidang A, B, C. Dan ketika harga beras turun menjadi P2 sama dengan 10.000, maka surplus konsumen memiliki perluasan bidang sebesar B, C, D, E bagi konsumen lama. Penurunan harga tersebut juga berpengaruh terhadap surplus konsumen baru sebesar bidang C, E, F. Maka surplus konsumen memiliki perluasan pada harga yang awalnya P1 11.000 menjadi P2 yaitu 10.000, memiliki perluasan bidang sebesar ADF. Jadi itulah tadi perubahan harga
dan pengaruhnya terhadap surplus konsumen. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi sebelumnya dan saya ingin menjelaskan tentang surplus produsen. Surplus produsen adalah perbedaan antara jumlah yang diterima produsen dari menjual barang atau jasa dengan keuntungan minimal yang masih bisa diterima oleh produsen. Surplus produsen juga bisa diartikan sebagai keuntungan total bagi produsen. Surplus produsen bisa diukur dengan yang pertama, harga yang dibayar kepada penjual dikurangi biaya yang dikeluarkan olehnya. Yang kedua, selisih harga terendah, di mana produsen siap menjual barang sesuai dengan harga. Yang ketiga, jumlah penerimaan total yang sesungguhnya diperoleh oleh produsen dari memproduksi atau menjual barang atau pelayanan di pasar. Surplus produsen merupakan manfaat yang diterima produsen atau penjual pada saat harga pasar lebih tinggi dibanding dengan harga yang sebenarnya yang telah dipersiapkan untuk ditawarkan, karena produsen mempunyai tingkat efisien yang tinggi sama dalam memasok barang. Maka besarnya biaya yang dipikul pun berbeda-beda. Contohnya, misalnya kamu bekerja sebagai pemilik usaha jasa renovasi rumah. Suatu ketika ada seseorang yang ingin merenovasi rumahnya dan ia menghubungimu untuk membicarakan proyek pekerjaan rumah tersebut. Pada prinsipnya, kamu mau mengerjakan pekerjaan rumah tersebut asalkan tarifnya cocok, artinya harga yang kamu terima lebih besar dari biaya pekerjaan renovasi rumah itu. Di sini, istilah biaya diartikan sebagai biaya yang mencakup semua pengeluaran serta nilai waktu yang kamu habiskan untuk merenovasi rumah tersebut. Dan biaya tersebut juga mencerminkan nilai kesediaanmu dalam menjual jasa. Kita tentu akan lebih bersemangat menjual jasa jika pemilik rumah menawarkan harga yang lebih tinggi dibanding biaya yang kamu pikul, dan tak mau bekerja dengan ongkos lebih rendah daripada biaya tersebut. Kamu pun bahkan tidak bersedia jika harga yang ditawarkan sama persis dengan biayanya. Baiklah, itu saja materi dari saya. Silakan untuk materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Langsung saja, surplus total dan efisiensi pasar. Efisiensi pasar adalah pasar yang bereaksi dengan cepat dan akurat terhadap informasi yang tersedia di pasar. Nah, pasar yang efisiensi akan mencapai harga keseimbangan baru yang mencerminkan informasi yang tersedia. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pasar modal yang efisiensi itu adalah yang pertama, yaitu disruption. Yang kedua yaitu pasar dalam keadaan seimbang. Nah, yang ketiga yaitu kondisi pasar berlangsung secara bebas. Surplus konsumen digunakan para ekonom untuk mengukur kesejahteraan konsumen atau pembeli, begitu dengan surplus produsen yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan produsen. Karena dua ukuran kesejahteraan ekonomis ini begitu mirip, maka kita dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Kamu tentu masih ingat bahwa surplus konsumen sama dengan bidang yang berada di atas garis harga dan di bawah kurva permintaan, sedangkan surplus produsen adalah harga dan di atas kurva penawaran. Dengan demikian, total bidang antara kurva permintaan dan kurva penawaran sampai pada titik potongnya mencerminkan surplus total. Pada kondisi equilibrium, si pengatur ekonomi tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan mengubah akumulasi konsumsi di kalangan para pembeli ataupun mengubah akumulasi produksi di antara para penjual. Para pengatur ekonomi juga tidak dapat meningkatkan total kesejahteraan ekonomi dengan cara memperbesar atau memperkecil kuantitas barang.
Dan ini pula yang menjadi alasan mengapa para ekonomi itu seringkali menganjurkan penerapan pasar bebas sebagai cara terbaik untuk mengorganisasikan berbagai kegiatan ekonomi. Baiklah, itulah materi dari saya. Silakan untuk materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok-kelompok saya tadi. Saya di sini menjelaskan tentang kurva penawaran, kurva permintaan, dan titik keseimbangan. Yaitu kurva permintaan adalah jika harga suatu barang itu meningkat, maka permintaan akan menurun, dan begitu pun sebaliknya. Jika suatu barang itu menurun, maka permintaan akan meningkat. Dan hukum kurva penawaran adalah jika suatu barang itu meningkat, maka penawaran akan meningkat, dan jika harga suatu barang itu menurun, maka penawaran juga akan menurun. Baiklah, contohnya adalah seperti ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran, yaitu jika harganya menurun, maka permintaannya juga menurun seperti ini ya. Terus jika harganya naik, maka permintaan yang diminati juga akan naik. Seperti ini contohnya. Jadi ini berbentuk garis yang menaik karena setiap permintaan yang naik itu, maka permintaan yang diminati juga naik. Nah, di sini berbeda lagi dengan permintaan. Kalau permintaan itu semakin rendah harga barang, maka peminatnya semakin banyak. Kayak ini, harga barangnya 5.000, maka peminatnya menjadi 10 orang. Jadi dia kurvanya seperti ini. Nah, ini ada titik-titik kurvanya. Kayak yang di sini, yang 25.000, maka peminatnya menjadi turun menjadi 2 orang. Nah, di sini juga ada kurva titik keseimbangan, yaitu antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Dan titik keseimbangan ini dia ada di sini, yaitu dengan lambang E. Nah, mengapa disebut titik keseimbangan? Karena harga barang yang diminati itu sama dengan barang yang diinginkan kepada konsumen. Jadi makanya ini disebut dengan titik keseimbangan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.